Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pramuka Indonesia dan dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang merangkum atau menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Robert Stevenson Smith Baden-Powell. Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden-Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu. Beliau menulis Scouting for Boys, sebuah buku yang berisi pengalaman di alam terbuka bersama pramuka dan latihan-latihan yang diperlukan pramuka. Gagasan Baden-Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara-negara lain mendirikan kepanduan. Di antaranya di negeri Belanda dengan nama Pathfinder atau Pathfindery. Gagasan kepanduan dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia, yang pada masa itu merupakan daerah jajahan Hindia Belanda Netherlands West-Indie, dengan mendirikan Netherlands Indies Pathfinders Vereniging NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional mengambil gagasan Baden-Powell dengan membentuk organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik, yaitu sebagai kader pergerakan nasional. Pada saat itu mulailah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan diantaranya Javan Pathfinders Organization JPO yang Javi Pathfindery JJP, National Islamic Pathfindery, Janati IPIJ, Syarikat Islam Afdeling Pathfindery, Siap Hizbul Watan Hawi, dan lain sebagainya. Pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Pathfinder dan Pathfindery untuk organisasi kepanduan di luar NIPV. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk lebih bergerak maju. Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan Bangsa Indonesia KBI yang merupakan gabungan dari organisasi kepanduan Indonesia Pathfinders Organization INPU, Pandu Kesultanan PK dan Pandu Pemuda Sumatera PPS. Pada tahun 1931 terbentuk Federasi Kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia (PAPI) yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun ke-1938. Pada masa pendudukan Jepang Perang Dunia Kedua, penguasa Jepang melarang keberadaan organisasi kepanduan. Tokoh-tokoh kepanduan banyak yang masuk organisasi Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air Peta. Dengan diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Seiring dengan itu, pada tanggal 28 Desember tahun 1945 di Surakarta berdiri Pandu Rakyat Indonesia PARI sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia. Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Suatu keadaan yang melemahkan nilai persatuan dan gerakan kepanduan Indonesia. Organisasi kepanduan pada saat itu terdiri atas satu Federasi Kepanduan Putra dan dua Federasi Kepanduan Putri, yaitu Ikatan Pandu Indonesia IPINDO 13 September tahun 1951, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia POPPINDO 1954, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Selanjutnya, ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia PRKINDO. Organisasi kepanduan yang bergabung dalam federasi ini hanya 60 dari 100 organisasi kepanduan dengan 500.000 anggota. Di samping itu, sebagian dari 60 organisasi kepanduan anggota PRKINDO tersebut berada di bawah organisasi politik atau organisasi massa yang satu sama lain berbeda paham dan prinsip.
untuk mengatasi keadaan yang tidak kondusif dalam gerakan kepanduan. WRKINDO membentuk panitia untuk memikirkan jalan keluarnya. Panitia menyimpulkan bahwa kepanduan lemah dan terpecah-pecah, terpaku dalam cengkeraman gaya tradisional kepanduan Inggris. Hal ini disebabkan pendidikan yang diselenggarakan oleh Gerakan Kepanduan Indonesia belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya terdapat pada lingkungan komunitas yang sedikit banyak sudah berpendidikan barat. Akhirnya, pada tanggal 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Beliau menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Maka, terciptalah Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei tahun 1961 ditandatangani oleh PJ Presiden Ari Erjuanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Lambang Pramuka berupa tunas kelapa yang kita ketahui saat ini disahkan dalam Kepres nomor 238 tahun ke-1961. Kemudian pada 14 Agustus tahun 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat setelah Presiden Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Kepres nomor 448 tahun 1961. Motto Gerakan Pramuka. Secara harfiah, satya artinya janji atau ikrar dan dharma artinya kewajiban, kebajikan, dan tugas hidup. Selain itu, bakti memiliki arti hormat, tunduk, dan setia. Sehingga kalimat penuh yaitu satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan memiliki makna janji yang akan dilaksanakannya sebagai kewajiban melalui perbuatan dan perbuatan tersebut adalah bukti pengabdian atau kesetiaan. Fungsi motto Gerakan Pramuka tercantum dalam lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 pada pasal 14 butir 1. Motto Gerakan Pramuka merupakan motto tetap dan tunggal bagi Gerakan Pramuka. Sistem Among. Sistem Among digagas pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian diterapkan dalam sistem pendidikan di taman siswa. Penerapan sistem Among dalam pendidikan kepramukaan yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab 3 Pasal 10 Ayat 1, 2, dan 3. Juga termuat dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pada bagian pendahuluan, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 11. Berikut merupakan isi dari sistem Among dengan maknanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi.